Om Swastiastu, Rahajeng Semeton. Kali ini kita akan membahas tentang hukuman bagi orang yang melupakan kawitannya. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Kawitan. Kawitan berasal dari kata wit, yang artinya asal-usul. Bicara tentang kawitan, artinya bicara leluhur dari garis purusa. Leluhur dari garis keturunannya yang terdekat dengan kehidupan sekarang, mulai dari bapak atau ibu, kakek atau nenek, dan seterusnya ke atas. Secara umum, garis purusa itu merupakan garis keturunan dari laki-laki atau bapak. Tetapi bila posisi nyentane, maka yang disebut purusa adalah pihak yang perempuan atau ibu. Secara umum, kawitan terdekat dan yang mengawali hidup kita ini adalah guru rupaka atau orang tua. Dan yang paling utama dan terakhir adalah Hyang Kamimitan atau Hyang Kemulan. Beliau itu merupakan guru rupakanya dari guru rupaka, merupakan witing wit, asal muasal dari manusia yang lebih dikenal dengan sebutan guru swadhyaya atau hyang guru. Bila diminta sumber kawitan, maka jawabannya adalah hyang guru atau Sang Hyang Pasupati yang berstana di Sanggah Kemulan. Tetapi bila ditanya kawitan saat ini atau trah, maka jawabannya orang tua beserta keluarganya, mulai dari kakek, nenek, buyut, dan seterusnya. Namun, bila diperhatikan, kawitan berdasarkan soroh mengacu ke Sanggah Kemulan. Kenapa begitu? Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Trah dalam Sri Haji Kresna Kepakisan. Beliau mulai tinggal di Bali dan membangun pemerajaan di Bali. Semenjak menjadi raja, maka dapat dikatakan beliaulah wit atau memulai hidup barunya di Bali, sehingga keturunannya seharusnya tunduk pada satu kawitan, yaitu keturunan Sri Kresna Kepakisan. Namun, apa yang terjadi? Keturunan beliau membuat kawitan-kawitan baru. Keturunan dalam Tarukan membentuk kawitan sendiri. Begitu juga keturunan dalam Segening, dalam Sukawati, dan lain-lain. Padahal mereka satu garis purusa. Jadi, bila diperhatikan dalam contoh tersebut, yang disebut dengan kawitan versi modern kekinian adalah saat ngawit membangun rumah tangga, di mana anak cucunya masih mengakui lokasi rumah baru tersebut sebagai rumah tuanya, bukan rumah tua yang sebelumnya. Dan bila disimpulkan dan ditarik benang merahnya, tetap tuannya saja yang tersebut kawitan adalah Sanggah Kemulan dari rumah tua yang diakui. Bisama leluhur atau pesan Betara Kawitan selalu mengarahkan keturunannya untuk ingat dengan sejarah, ingat dengan beliau, ingat dengan sesama, karena kita semua bersaudara, berawal dari ide Betara Kawitan. Dan berikut ini adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak tahu kawitan atau melupakan kawitannya. Seperti 1. Sabe asanak atau berkelahi antar keluarga. 2. Tan pegat agering, sakit terus-menerus tanpa sebab yang jelas. 3. Ketemah dening buta kala dengen, artinya diganggu pikiran yang tidak pernah tenang. 4. Surut kawibawaan atau tidak punya wibawa atau karisma. 5. Surut kawisesan, bodoh
malas dan kata-katanya tidak berarti. 6. Kelangenan tan genah, hidup boros sehingga menjadi miskin. 7. Sedina anangun yuda, neng pomahan, tidak pernah rukun dengan anak istri. 8. Rame ing nyawe kilang pangan, banyak kerjaan tetapi hasilnya kurang atau tidak memadai. Jangan berputus asa tentang kawitan. Memuja kawitan itu perlu, karena meliputi 3 dari Pancasrada, yaitu Widi Tattwa, Atma Tattwa, dan Punarbawa. Sama seperti kita sekarang, bagaimana sakit hatinya jika anak kandung kita tidak mengakui kita sebagai ayahnya, atau tidak tahu bahwa kitalah ayahnya. Dan bagi kita yang sudah berbakti pada kawitan atau leluhur kita, berikut adalah pahala yang akan kita dapatkan menurut kitab Saras Muscaya. Ada 4 pahala bagi mereka yang berbakti kepada leluhur, yaitu sebagai berikut. 1. Kirti. Kirti ngaran paleman ring rahayu. Artinya, selalu dipuji dan didoakan untuk mendapatkan kerahayuan. 2. Ayusa. Ayusa ngaraning urip. Artinya, berumur panjang atau dapat dikatakan senantiasa akan selalu dalam keadaan sehat. 3. Bala. Bala ngaraning kesakten. Artinya, sakti atau kesaktian. Sakti di sini ialah dalam arti kita akan menjadi pribadi yang kuat mental, atau tangguh dalam menjalani hidup. 4. Yasa. Jasa akan selalu meninggalkan yang baik bagi mereka yang berbakti kepada luhur, maka akan meninggalkan jasa-jasa baik kepada keturunannya maupun masyarakat luas. Dari keempat pahala di atas yang telah disebutkan, dapat disimpulkan berbakti kepada leluhur adalah suatu hal yang baik. Melaksanakan atau menjalani hal yang baik, maka kita pun akan mendapatkan hal yang baik pula. Tetaplah berbakti kepada kawitan. Tidak berarti lalu membangkitkan fanatisme soroh. Ingatlah, kita satu darah, satu kawitan, yaitu putra leluhur kita, Ida Batara Kawitan atau Hyang Guru. Demikianlah sedikit mengenai hukuman bagi mereka yang melupakan kawitannya dan pahala bagi kita yang selalu berbakti kepada kawitan kita. Isi dalam video ini dikutip dari berbagai sumber. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Jika ada kata-kata dan penjelasan yang kurang tepat, mari kita koreksi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu. Om Santi 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 Om.